Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang apa yang harus kita lakukan jika terjadi perang. Entah apakah pernah terlintas dalam benak teman-teman terkait peristiwa baru-baru ini, yaitu apa yang harus kita lakukan sebagai warga sipil jika perang meletus. Misalnya apa yang harus kita lakukan jika rudal melesat ke lokasi kita, di mana kita harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Mungkin sebelumnya tidak pernah terbersit dalam benak orang-orang tentang hal ini, tetapi pada kenyataannya, perang dapat meletus kapan saja. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kita untuk memahami bagaimana kita harus merespon dengan benar jika terjadi perang. Ini tidak hanya meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup, tetapi juga mengurangi penderitaan dan kerugian yang tidak perlu, baik secara fisik maupun harta benda. Saya pikir pemerintah masing-masing negara memiliki pedoman tentang tata cara penyelamatan dalam menghadapi perang atau serangan teroris. Hanya saja pedoman seperti ini sama sekali tidak dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada yang peduli di mana perang itu akan terjadi dan tidak ada yang membacanya. Seperti Jepang misalnya, karena merupakan negara yang selalu dirundung berbagai bencana, Kementerian Dalam Negeri mereka telah membuat situs web yang disebut Portal Perlindungan Nasional. Di situs web ini dengan jelas menjelaskan bagaimana warga sipil seperti kita harus merespon secara tepat jika Jepang diserang secara militer atau serangan teroris. Berikut mari kita simak sejenak konten video hari ini. Isi panduan ini mengatakan bahwa ketika terjadi perang atau serangan teroris pada negara, pemerintah di semua tingkatan akan bekerja sama untuk merespon, tetapi sulit untuk memprediksi kapan, di mana, dan dalam kondisi seperti apa hal-hal ini akan terjadi. Dan itu pasti akan berdampak besar bagi masyarakat luas. Jadi, jika suatu hari terjadi serangan teroris atau perang, dan bila setiap warga negara tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan besar akan memperlambat respon warga atau bahkan ancaman baru lainnya. Oleh karena itu, negara akan segera menyampaikan informasi yang benar kepada setiap warganya melalui televisi, radio, SMS, dan sarana lainnya. Setiap warga sebaiknya memastikan sarana ini untuk memperoleh informasi-informasi terkait dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar, rekan kerja, teman, dan tetangga untuk menghadapinya dengan tenang. Sehubungan dengan itu, sebaiknya coba bayangkan terjadinya hal-hal ini dan bersama memikirkan situasi yang mungkin Anda hadapi dengan keluarga. Ibarat sedia payung sebelum hujan, persiapan yang relevan itu diperlukan. Sebenarnya tak peduli di mana kita berada, tidak ada salahnya menyiapkan segala sesuatunya meski tidak terjadi bencana alam. Jadi tujuan dari panduan ini adalah untuk memberitahu Anda bagaimana bertindak dengan benar jika terjadi konflik bersenjata mendadak atau serangan teroris dan persiapan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan. Tanggapan dan persiapan ini memiliki banyak kesamaan dengan bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan kebakaran. Jadi meskipun bukan untuk perang, diharap orang-orang memiliki pemahaman tertentu tentang pedoman ini. Pertama, jika terjadi perang dan serangan teroris, alarm akan dibunyikan untuk memperingatkan semua orang di sekitar akan terjadi berbagai macam ancaman bahaya di sekitar area di mana serangan telah terjadi atau mungkin terjadi. Suara alarm perang ini sedikit berbeda dengan serangan pada umumnya, tetapi secara umum memiliki arti yang sama. Setelah alarm berbunyi, pemerintah daerah akan memberitahu orang-orang di daerah mana telah terjadi sesuatu melalui TV, radio, pengeras suara atau OB, outside broadcast fan. Kemudian pemerintah akan meminta orang-orang segala sesuatu yang harus dilakukan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah segera menyalakan TV atau radio setelah mendengar sirine yang keras untuk memastikan mendapatkan informasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Peringatan semacam ini mungkin jarang ditemui di negara-negara pada umumnya, tetapi peringatan ini sudah ada ketika terjadi tsunami pada 11 Maret di Jepang. Selain itu, banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum pemerintah mengeluarkan pedoman tindakan. Misalnya jika berada di dalam rumah, pintu dan jendela harus ditutup rapat, mematikan gas, air, listrik, dan sistem ventilasi. Mengapa? Nanti akan saya bicarakan. Di samping itu, sebaiknya juga menjauhi pintu, jendela atau dinding, dan duduk di tengah ruangan. Jika Anda berada di luar rumah, segera berlindung di bangunan kokoh terdekat atau fasilitas bawah tanah. Bila Anda sedang mengemudi,
parkirkan kendaraan Anda di luar jalan, misalnya tempat parkir. Jika tidak bisa, parkirlah di sisi jalan untuk memastikan kendaraan penyelamat dapat lewat dengan lancar. Dan jika Anda meninggalkan mobil Anda untuk evakuasi darurat, jangan cabut kuncinya. Tinggalkan kuncinya di dalam mobil. Dengan demikian kendaraan Anda bisa segera dipindahkan jika diperlukan oleh kendaraan penyelamat. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan alat komunikasi berfungsi normal, seperti menyalakan TV atau radio. Sebenarnya, televisi dan radio, kedua perangkat ini mungkin sudah jarang disentuh oleh kaula muda sekarang. Tetapi kedua perangkat ini merupakan sarana yang lebih andal untuk memperoleh informasi di masa perang daripada ponsel. Jika terjadi gempa besar misalnya, terkadang ponsel sempat tidak berfungsi untuk waktu yang lama. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan informasi adalah melalui radio. Jika perlu, selalu siapkan radio di dalam tas pencegahan bencana. Kemudian langkah selanjutnya adalah menunggu instruksi evakuasi yang dikeluarkan oleh negara. Tujuan utama dari instruksi evakuasi adalah memandu orang-orang ke tempat pengungsian. Negara seperti Jepang misalnya, ada lebih dari 50.000 tempat evakuasi yang ditunjuk di seluruh negeri untuk menangani berbagai bencana. Tempat-tempat ini dilengkapi dengan bahan-bahan bantuan bencana seperti makanan, air dan obat-obatan sepanjang tahun, dan bangunan ini secara relatif lebih kokoh dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti toilet dan peralatan medis yang memadai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum ke tempat pengungsian. Pertama, saat keluar rumah, selalu ingat untuk mematikan listrik, kompor dan cabut stiker kulkas. Yang kedua adalah memakai sepatu yang kokoh, baju panjang, celana panjang, dan topi. Setelah siap sedia, kemudian ke tempat pengungsian sambil membawa tas darurat. Jangan lupa pintu harus dikunci. Tas darurat ini tidak harus dibeli. Anda bisa menyiapkannya sendiri. Lalu apa saja yang perlu disiapkan? Umumnya satu orang membutuhkan air untuk 3 hari, dan satu orang membutuhkan sekitar 3 liter air sehari. Jadi siapkan 9 liter air. Air ini tidak hanya untuk minum, tetapi mungkin juga digunakan untuk mencuci tangan atau membersihkan luka. Selanjutnya adalah siapkan juga 1 atau 2 kantong biskuit, coklat secukupnya, 2 hingga 3 kaleng makanan kaleng, pakaian dalam dan uang tunai secukupnya, kartu kredit atau ATM, kartu identitas, sarung tangan, senter, handuk, sapu tangan, baterai, radio, korek api, lilin, tisu, kertas toilet, pena, dan buku catatan. Selain itu juga siapkan selalu obat-obatan, termasuk plester, kain kasa, obat pereda sakit, dan obat anti radang. Sisanya mungkin ada beberapa obat yang perlu Anda siapkan sendiri, karena Anda memerlukan obat-obatan. Jangan lupa mengunci pintu saat pergi, menyapa tetangga, lalu mengungsi sesuai rute yang ditentukan pemerintah. Jika terjadi ledakan di sekitar Anda, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah segera tiarap atau berjongkok dan tetap dalam posisi rendah. Jika ada serpihan atau puing-puing dari ledakan di sekitar, segera bersembunyi di bawah meja yang kokoh. Lalu pastikan jika tidak ada ancaman bahaya untuk segera melarikan diri dari lokasi ledakan. Jika ada polisi atau petugas pemadam kebakaran di sekitar, segera bertindak sesuai dengan instruksi mereka dan tutup mulut dan hidung Anda dengan sapu tangan atau handuk jika ada asap tebal di sekitar. Seandainya terkubur di bawah reruntuhan, jangan gunakan korek api untuk penerangan. Jangan terburu-buru membersihkan debu dari tubuh Anda. Dengan kata lain, jangan menepuk-nepuk debu di sekujur tubuh Anda, karena debu yang berterbangan akan masuk ke paru-paru Anda. Cara paling efektif untuk memberitahu orang lain posisi Anda adalah memukul logam dengan batu. Berteriak dengan keras mungkin akan menguras banyak energi atau menyebabkan Anda menghirup banyak asap atau debu. Jadi berteriak sebagai upaya terakhir penyelamatan. Semua hal tersebut di atas adalah cara-cara umum untuk mengatasi bencana biasa, bukan secara khusus dipersiapkan dalam kondisi perang. Berikutnya panduan tentang perang. Menurut panduan ini, perang dibagi menjadi 5 situasi, yaitu serangan teroris skala kecil, serangan rudal, serangan darat, serangan udara, serangan senjata nuklir, dan biologis. Kelima kondisi ini memiliki cara respon yang tidak sama. Berikut penjelasannya.
Pertama, adalah serangan pasukan khusus dan gerilya atau serangan teroris, yaitu sekelompok kecil pasukan yang menyerang fasilitas tetap. Karakteristik dari serangan semacam ini adalah cakupan mungkin relatif kecil, tetapi cakupan dampaknya mungkin tidak kecil, tergantung pada target dan metode serangannya. Jika serangan ditujukan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, maka cakupan dampaknya ini mungkin sangat besar. Selain itu, jika itu adalah serangan teroris, di mana serangan teroris semacam ini dapat menggunakan cara apapun, menggunakan senjata biologis atau kimia atau bom kotor. Yang disebut bom kotor adalah senjata radiologis spekulatif yang menggabungkan bahan radioaktif dengan bahan peledak konvensional. Ini bukan bom nuklir, kekuatannya tidak berasal dari ledakan nuklir, tetapi bahayanya memang polusi nuklir. Tujuan utamanya adalah menghasilkan polusi nuklir, bahkan mungkin tidak meledak, yaitu terus menghasilkan polusi nuklir di tempat. Mengingat ancaman kontaminasi biokimia atau bahkan polusi nuklir ini, di mana jika serangan semacam itu terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, pertama yang harus dilakukan adalah segera bersembunyi di dalam gedung, sebaiknya di gedung beton, kemudian menutupi sistem ventilasi, pintu dan jendela untuk mencegah zat beracun masuk ke dalam gedung. Selanjutnya menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah akan berupaya untuk menyingkirkan semua ancaman ini. Sambil menunggu, sebaiknya jangan berjalan sembarangan, jangan keluar, karena mungkin akan tercemar zat biokimia atau radiasi nuklir di luar. Kedua, adalah serangan rudal balistik. Serangan rudal balistik biasanya merupakan metode serangan awal saat pecahnya perang skala besar. Ini juga merupakan metode serangan yang paling mungkin menimbulkan korban sipil dalam peperangan modern. Karakteristik dari metode serangan ini adalah membutuhkan sedikit waktu bagi rudal untuk terbang melesat dari satu negara ke negara lain, tergantung pada jarak antara kedua negara. Biasanya jika ada negara yang meluncurkan rudal, jaringan pemantau pertahanan udara nasional Jepang akan lebih dulu mendeteksinya. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, dapat menghitung waktu dan tempat di mana rudal tersebut akan mendarat. Setelah memastikan lokasi pendaratan, alarm pertahanan udara di area tersebut akan berbunyi secara otomatis, dan penduduk setempat akan segera diberitahu kapan dan di mana rudal itu akan mendarat. Begitu menerima peringatan serangan rudal, yang perlu dilakukan adalah segera bersembunyi di gedung-gedung sekitar atau fasilitas bawah tanah. Fasilitas bawah tanah biasanya jauh lebih baik daripada gedung bangunan pada umumnya. Selain itu, jika tidak ada bangunan di sekitar, gunung juga bisa menjadi bunker atau perlindungan sementara yang sangat baik. Sementara itu, Jepang juga mengatakan bahwa jika diserang rudal, sistem pertahanan rudal Jepang akan secara otomatis mencegatnya. Saat ini, tingkat keberhasilan intersepsi dianggap relatif besar, tetapi kita tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Kemudian yang ketiga adalah serangan darat. Serangan darat pada dasarnya menunjukkan bahwa perang skala besar telah pecah. Sebenarnya, situasi urgen serangan ini tidak sekuat rudal. Kita punya cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Salah satu prinsip terpenting adalah menjauhi musuh dan target serangan, yaitu dari mana asal musuh pada dasarnya dapat ditentukan. Jadi jangan ke lokasi di mana kemungkinan musuh itu ke sana. Selain itu juga jauhi pelabuhan dan bandara. Dengan kata lain, jangan ke bandara ketika menyelamatkan diri. Bandara biasanya menjadi target utama serangan. Lalu kemana sebaiknya menyelamatkan diri? Pemerintah akan memberikan panduan tentang rute evakuasi yang lebih aman untuk menyelamatkan diri. Jalan kaki adalah kemungkinan yang terbesar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri dalam evakuasi jangka panjang. Artinya, begitu pecah perang skala besar, ada kemungkinan Anda tidak akan bisa pulang ke rumah selama beberapa minggu atau bulan. Jadi Anda harus membawa uang tunai, obat-obatan, makanan, terutama air, dan lebih baik siapkan sebanyak mungkin karena mungkin tidak cukup untuk 3 hari. Mungkin tidak masalah seseorang tidak makan selama 3 hari, paling hanya sedikit lebih kurus, tetapi akan sekarat jika tidak minum air selama 3 hari. Keempat, serangan udara. Sekilas terkesan mirip dengan serangan rudal,
Tapi sebenarnya tidak sama. Serangan udara lebih mudah dideteksi lebih awal daripada serangan rudal. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu waktu bagi pesawat terbang ke lokasi, tetapi target serangan lebih sulit diprediksi. Kita tidak tahu di mana pesawat akan meledakkan target. Umumnya, serangan udara terutama akan menargetkan bangunan dasar di kota-kota besar, seperti pemerintahan, pembangkit listrik tenaga air, gudang, dan bahkan rumah sakit. Tujuan utama dari serangan udara adalah untuk melumpuhkan operasional kota. Terkait serangan udara, kita kilas balik sejenak ke masa Perang Dunia II. Ketika itu Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran di Jepang, terutama di kota-kota termasuk Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, dan Nagoya. Hampir semua kota ini luluh lantak dibom. Bahkan kemudian Hiroshima dan Nagasaki juga dijatuhi bom atom. Namun di antara kota-kota besar ini, ada dua kota yang nyaris tidak terkena serangan udara, yaitu Kyoto dan Nara. Mengapa Kyoto tidak diserang? Hal ini kemudian dijelaskan oleh militer AS. Mereka mengatakan, karena Kyoto memiliki lebih banyak warisan budaya dunia yang bernilai tinggi. Jika penyerangan terhadap warisan budaya manusia ini kemungkinan akan menyebabkan ekspedisi hukuman dari opini publik dunia atau bahkan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, secara umum dianggap bahwa lokasi warisan budaya dunia yang bernilai tinggi lebih kecil kemungkinannya menjadi target serangan. Jadi coba cermati sejenak warisan budaya dunia ini ketika bepergian. Siapa tahu orang-orang kuno ini akan menyelamatkan hidup kita. Lainnya adalah kota Nara. Bukan karena Nara merupakan ibu kota kuno. Militer AS juga mengatakan bahwa alasan untuk tidak membom kota Nara adalah karena jumlah penduduk di Nara lebih sedikit. Militer AS hanya mengebom kota-kota besar, tempat-tempat padat penduduk, kantor-kantor pemerintah, pusat ekonomi, politik, dan budaya. Tempat-tempat seperti inilah yang menjadi target serangan bom. Kelima, ini juga merupakan serangan yang paling mengerikan, yaitu senjata biologis dan nuklir. Kedua senjata ini sebenarnya adalah 3 jenis senjata, yaitu senjata biologi, senjata kimia, dan senjata nuklir. Ketiga senjata ini sepenuhnya merupakan senjata anti kemanusiaan yang sengaja dirancang terutama untuk membunuh manusia. Senjata ini sepenuhnya dilarang digunakan dalam perang. Senjata kimia adalah bom gas beracun. Namun bom gas tidak selalu berbau, tetapi menyebar seiring angin. Oleh karena itu, ketika menghadapi serangan senjata kimia, kita harus memperhatikan arah angin. Tutup mulut dan hidung Anda untuk mengurangi paparan kulit. Jika berada di dalam rumah, pastikan kerapatan rumah dan selalu berhati-hati jangan sampai memakan atau meminum segala sesuatu yang terkontaminasi. Perlu diketahui, senjata kimia biasanya tidak terurai dengan sendirinya. Jadi pemerintah akan segera menentukan sifat senjata kimia dan secara khusus melakukan pembersihan. Selain itu sumber air juga akan diuji keamanannya. Jangan sembarangan minum air sampai Anda yakin tidak ada masalah dengan sumber airnya. Sebaiknya menjauhi lokasi ledakan sampai pemerintah membersihkan zat beracun ini. Jika Anda merasa terkontaminasi, pertama potong pakaian Anda, masukkan ke dalam kantong plastik tertutup, kemudian basuh tubuh Anda dengan air dan sabun. Jika Anda mendapati mata Anda merah, bengkak, dan gatal, sebaiknya segera periksa ke dokter. Jika terlambat ditangani, mungkin nyawa Anda dalam bahaya. Senjata biologi dan senjata kimia sebenarnya mirip, namun ada bedanya. Senjata kimia tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, sedangkan senjata biologi dapat ditularkan dari orang ke orang. Selanjutnya mari kita bahas sejenak tentang senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata penghancur massal terkuat yang diketahui sejauh ini. Penggunaan senjata mematikan ini sangat dilarang dalam kondisi apapun. Di satu sisi, dampak kerusakan atau cedera dari senjata nuklir berasal dari gelombang kejut dan gelombang panas ledakan itu sendiri. Di sisi lain, berasal dari polusi nuklir. Senjata nuklir pada dasarnya sama dengan senjata biologi dan kimia seperti disebutkan di atas. Jadi sebisa mungkin bersembunyi di dalam gedung dan jaga agar tetap tertutup rapat, hindari paparan kulit dan bersihkan tubuh Anda segera. Satu poin penting lainnya, saat ledakan nuklir,
akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebaiknya jangan dilihat. Jika melihat cahaya menyilaukan ini dari jarak 30 km, bisa jadi membutakan mata Anda. Selain itu, senjata nuklir juga memiliki karakteristik yang sangat mengerikan, yaitu radius pembunuhannya yang menakutkan. Pada tahun 1945, untuk kali pertamanya manusia menggunakan senjata atom dalam perang. Little Boy adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima ketika itu dan dianggap sebagai bom atom yang relatif kecil. Ketika meledak, semua bangunan dalam jarak 1,2 km rata dengan tanah. Sementara dalam jarak 35 km, tidak semua bangunan akan runtuh, tetapi akan habis terbakar. Sedangkan dalam jarak 7,4 km, semua bangunan akan hancur oleh gelombang kejut. Jika Anda berada di sekitar jendela, kemungkinan semua serpihan kaca akan mengenai Anda, jadi pastikan untuk menjauh dari jendela. Asal tahu saja, ledakan bom atom ketika itu menewaskan 70.000 orang di tempat, sementara mereka yang terkena radiasi perlahan-lahan juga tewas. Terakhir dikalkulasi bom atom ini menyebabkan lebih dari 200 juta jiwa melayang. Jumlah ini relatif kecil. Bom hidrogen terdahsyat dalam sejarah manusia adalah bom SAR yang dikembangkan oleh bekas Uni Soviet selama Perang Dingin. Senjata ini dapat secara langsung menghancurkan rumah bata dalam jarak 55 km dan menghancurkan rumah kayu dalam jarak ratusan kilometer. Ketika bom ini diuji coba saat itu, semua sinyal radio terputus dalam waktu 1 jam setelah ledakan. Gelombang kejut dari ledakan menyebar lebih dari 1000 km dan memicu gempa bumi dengan kekuatan 5,2 skala Richter. Jangkauan ledakan sekitar 1000 km, sementara jangkauan terpanjang di banyak negara tidak sampai 1000 km. Jadi begitu bom itu meledak dapat menghancurkan satu negara atau lenyap dari peta dunia. Satu bom atom biasanya dianggap mampu menghancurkan sebuah kota, tetapi bom hidrogen ini bisa langsung melenyapkan sebuah negara. Kekuatan bom hidrogen Tsar Soviet, sekarang Rusia ini, setara dengan 3.800 bom atom Little Boy Amerika Serikat, atau peringkat kedua dalam sejarah kekuatan ledakan di bumi. Peringkat pertama adalah meteorit, yang menghantam bumi sekaligus memusnahkan penguasa dinosaurus di muka bumi ketika itu. Jadi bom Tsar buatan manusia ini adalah peringkat pertama di dunia. Namun sekarang tidak diketahui seberapa dahsyat daya bom nuklir yang dibuat masing-masing negara di dunia ini, tetapi diperkirakan lebih dari 100 kali lebih kuat dari bom atom Little Boy. Artinya jangkauan gelombang kejut ini mungkin sekitar 100 km. Namun satu poin yang menakutkan dari senjata nuklir itu bukan hanya masalahnya yang mematikan, tapi tidak hanya satu bom nuklir begitu diluncurkan. Sistem bom nuklir global terhubung secara otomatis. Artinya jika bom nuklir suatu negara diluncurkan, maka nuklir negara lain kemungkinan secara otomatis akan meluncurkan serentak secara beruntun. Artinya ketika Anda meluncurkan bom nuklir ke suatu negara, negara itu akan hancur. Sementara personel yang bertugas menekan tombol nuklir di negara itu mungkin akan tewas dalam beberapa menit. Dia tidak punya waktu bereaksi untuk menekan tombol nuklir. Jadi ketika jaringan pendeteksi ini mendeteksi sebuah bom nuklir diluncurkan, maka negara lain juga akan meluncurkannya secara otomatis. Lalu ke posisi mana diluncurkan? Semua target tentu sudah diprogram sebelumnya dan diluncurkan sesuai dengan target yang telah dikunci. Bagaimana jika bukan negara itu yang meluncurkannya? Ini adalah hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, begitu suatu negara meluncurkan bom nuklir, kemungkinan besar perang nuklir di antara negara-negara di dunia pun dimulai. Dampaknya sudah pasti bumi juga akan ikut hancur. Apalagi tidak ada istilah yang coba-coba bagi suatu negara yang meluncurkan bom nuklir ini dengan maksud menggertak bahwa Anda harus patuh pada saya. Tidak ada istilah seperti itu ketika nuklir bicara. Karena jika Anda meluncurkan satu bom nuklir, negara lain juga akan meluncurkan balik dengan serentetan bom nuklir untuk memusnahkan Anda. Jadi kalau mau diluncurkan, semuanya diluncurkan sekaligus. Jadi pada intinya semua bersifat otomatis, karena kita tidak sempat memperkirakan di mana lokasi pendaratan rudal nuklir. Namun tidak akan sampai menghancurkan seluruh umat manusia sepenuhnya, tetapi penghancuran sistem peradaban manusia.
Mengapa sebagaimana yang disebutkan, peluncuran rudal nuklir ini bersifat otomatis dan target yang mereka kunci biasanya adalah negara-negara pemilik nuklir. Oleh karena itu, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir secara relatif aman. Singkatnya, negara-negara bersenjata nuklir inilah yang saling meluncurkan serentetan rudalnya. Semuanya sama-sama hancur, jadi kemungkinan ini lebih besar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah bom nuklir diluncurkan. Bagaimana seluruh dunia akan beroperasi dan bagaimana umat manusia akan hancur. Tapi yang pasti penghancuran hanya dalam 1 hari dan bukan penghancuran secara perlahan. Saat ini ada 8 negara di dunia yang diketahui memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Tiongkok, India, Pakistan, Korea Utara, dan satu lagi Israel. Tapi tidak diketahui secara pasti apakah ada atau tidak. Namun selama ini dicurigai Israel juga memiliki senjata nuklir. Karena pada 22 September 1979, sistem satelit Vela AS mendeteksi 2 kilatan cepat dan lambat di Samudra Atlantik Selatan, yaitu di samudra antara Afrika Selatan dan Kutub Selatan. Ini adalah fenomena khas ketika bom atom meledak. Tak hanya itu, seismograf Jepang di Kutub Selatan juga mendeteksi gempa di lokasi yang sama. Artinya bukan hanya sambaran kilat, tapi memang benar-benar ada sesuatu yang meledak. Setelah dianalisis oleh berbagai negara, akhirnya disimpulkan bahwa 90% ledakan tersebut adalah bom atom. Tetapi tidak ada negara pun yang mengaku melakukan eksperimen nuklir di sana. Belakangan diduga antara Israel dan Afrika Selatan, dan kemungkinan besar adalah Israel. Tetapi Israel sejauh ini selalu menyangkalnya, artinya mungkin ada lebih dari 8 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Menurut data yang dilaporkan di dunia, total ada kurang dari 14.000 hulu ledak nuklir. 90% dari hulu ledak nuklir berada di tangan Amerika Serikat dan Rusia, karena Amerika Serikat memiliki kurang dari 6.200 hulu ledak nuklir, sedangkan Rusia memiliki 6.500 atau total lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir di dunia. Satu bom atom setara dengan penghancuran sebuah kota. Di beberapa negara, misalnya Swiss, setiap rumah tangga memiliki ruang bawah tanah yang dirancang khusus untuk menghindari senjata nuklir. Tidak hanya Swiss, juga negara-negara lainnya di Eropa. Tentu saja, sebagian besar keluarga termasuk Amerika Serikat dan Rusia juga memiliki bunker anti-nuklir. Bunker ini dibangun selama Perang Dingin. Saat itu banyak orang yang was-was akan serangan senjata nuklir, jadi mereka menggali bunker anti-nuklir di bawah tanah. Bunker anti-nuklir ini tidak sama dengan ruang bawah tanah biasa. Bunker ini memiliki bahan pelindung di luar dan memang dapat mencegah hantaman nuklir. Sementara di kereta bawah tanah dan tempat parkir bawah tanah, tidak ada bahan pelindung anti-nuklir sehingga efek perlindungannya tidak akan begitu kuat. Selain itu, bunker nuklir mereka dilengkapi dengan persediaan makanan, minimal cukup untuk 2 minggu, sedangkan di ruang bawah tanah dan kereta bawah tanah umum tidak ada persediaan makanan. Karena itu, kereta bawah tanah bukanlah fasilitas anti-nuklir yang baik. Lagi pula jalur kereta bawah tanah mengandung muatan listrik yang sangat berbahaya. Selain itu, sebagian besar fasilitas bawah tanah komersial yang kita gunakan sekarang memiliki sistem ventilasi yang sangat baik, tetapi justru inilah yang fatal. Karena jika terjadi ledakan nuklir, sistem ventilasi tanpa filter ini sangat berbahaya. Sebenarnya, selama ini kita terus mempelajari cara menghindari bom nuklir sejak penemuan bom atom. Lembaga yang paling berwenang dalam hal ini adalah Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di Amerika Serikat. Ini adalah laboratorium Amerika Serikat dalam meneliti dan mengembangkan bom nuklir, sekaligus juga meneliti peralatan anti-nuklir. Menurut laporannya pada tahun 2014 tentang tata cara berlindung dari ledakan senjata nuklir, sejauh ini cara terbaik adalah menjauh dari lokasi ledakan nuklir sejauh mungkin dan berlindung sedalam mungkin di bawah tanah. Menimbang bahwa dibutuhkan kurang dari 10 menit peluncuran bom nuklir sampai mendarat di target dan tidak diketahui di mana lokasi jatuhnya, jadi tidak realistis juga menyelamatkan diri ke tempat yang jauh. Bisa jadi justru Anda mungkin berlari lebih dekat ke lokasi karena Anda tidak tahu rudal itu jatuh kemana. Secara relatif, lebih realistis jika menyelamatkan diri ke bawah tanah
Itulah sebabnya mereka menggali begitu banyak bunker. Namun hanya bunker saja tidak cukup. Artinya Anda bisa berlindung di dalam bunker dan menghindari ledakan senjata nuklir, tetapi Anda tidak bisa segera keluar pasca ledakan. Anda harus mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang di dalamnya. Berapa lama baru boleh keluar dari bunker? Ini tergantung pada seberapa dekat jarak Anda dengan lokasi ledakan. Semakin dekat jarak Anda dengan lokasi ledakan, maka semakin lama juga Anda akan tinggal di dalam bunker. Misalnya jika Anda berada dalam jarak 1 km dari titik ledakan, maka Anda tetap harus tinggal di dalam bunker setidaknya selama 1 tahun. Jika berada 30 km jauhnya, Anda mungkin bisa keluar dalam waktu 48 jam, tetapi juga sangat berbahaya, dan hanya orang-orang yang sudah bosan hidup berani keluar. Mengapa? Karena setelah ledakan nuklir akan turun hujan. Air hujan ini mengandung sejumlah besar bahan radioaktif dan jatuh ke tanah. Jika Anda keluar dan jatuh ke kulit Anda, tidak dapat dibersihkan. Pada saat ledakan atom di Hiroshima, dikatakan bahwa setahun kemudian, jumlah radiasi di kota itu kurang lebih sama dengan kota biasa. Namun di saat demikian, dan jika negara masih ada, pemerintah akan mengirimkan pasukan khusus untuk membersihkannya. Kesimpulannya, kita tetap berharap jangan sampai terjadi perang. Jika terjadi, yang ada hanya bencana, tidak ada yang baik. Namun dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya tidak bisa dikesampingkan, maka tidak ada salahnya sebaiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ibarat bunyi peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Bukankah begitu? Yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata adalah pergi lebih awal, tinggalkan tempat di mana perang mungkin akan pecah. Jika tidak bisa pergi, carilah tempat berlindung seperti yang disebutkan di atas. Pastikan sumber informasi yang valid dan pergi sesuai dengan instruksi pemerintah. Bagaimanapun, pada akhirnya Anda harus tinggalkan juga tempat Anda yang dikecamuk perang. Satu lagi perlu disampaikan, yaitu meskipun tidak disebutkan dalam buku panduan Jepang, tapi dari sudut pandang sejarah, perang apapun akan disertai dengan wabah. Jadi sebaiknya siapkan terlebih dahulu sesuatu untuk mencegah wabah, seperti masker, desinfektan, obat-obatan, dan sebagainya. Akhir kata, semoga perang tidak pernah terjadi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.